Nah, ada 4 teori utama tentang konsep diri. Yang pertama, self-appraisal, reflective appraisal dengan social comparison, dan bias scanning. Nah, kita bahas di sini. Jadi, self-appraisal ini berkaitan dengan konsep diri seseorang terkait dengan perilakunya yang diterima oleh masyarakat atau yang bertetangga dengan masyarakat. Jadi, seseorang selalu membangun konsep dirinya sesuai dengan norma masyarakat. Nah, ya. Jadi kalau misalnya orang yang sopan itu adalah tadi bertemu dengan orang maka dia mengucapkan salam. Nah, ini jadi masyarakat menerima itu sebagai norma sosial. Nah, ini yang kita sebut dengan self-appraisal. Ya, jadi saya ulangi, ini yang disebut dengan self-appraisal. Ya. Nah, yang kedua, reflective appraisal. Disebut juga dengan looking glass self. Yaitu konsep diri akan terbentuk karena seseorang menerima penghargaan dari orang lain. Nah, sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, jadi dia ingin berprestasi karena ingin dihargai oleh orang lain. Nah, ini yang disebut dengan reflective appraisal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, social comparison. Ini lebih menekankan bahwa konsep diri seseorang sangat tergantung bagaimana dia memandang dirinya dalam kaitannya dengan orang lain. Ya, jadi begini, dia ingin terlihat lebih kaya, maka dia mengumpulkan lebih banyak barang, lebih banyak kerja. Nah, karena dia membandingkan dengan orang lain. Nah, ingat ya, dia membandingkan dengan orang lain. Nah, ini yang kita sebut dengan social comparison. Nah, yang ketiga, bias scanning. Bahwa konsep diri sangat terkait dengan motivasi. Ya, dan bias scanning, yaitu bagaimana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Nah, jadi, bagaimana ia memandang lingkungannya, ini akan membangun konsep dirinya. Jadi, kalau orang terbiasa di lingkungan yang mewah, dan dia selalu ingin mewah, maka ini akan membangun konsep dirinya. Tapi seseorang yang terbiasa di lingkungan yang sederhana, maka ia mungkin selalu punya pandangan kesederhanaan itu sangat bagus. Nah, ini yang kita sebut dengan bias scanning. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, konsep diri seseorang terkait dengan perilakunya yang diterima masyarakat atau ditolak masyarakat. Nah, reflective. Konsep diri akan terbentuk karena seseorang menerima penghargaan dari orang lain. Pemberi penghargaan dan besarnya penghargaan akan menentukan derajat konsep diri yang terbentuk. Ya. Nah, ketiga, seseorang cenderung menganggap bahwa orang adalah pasif. Dia hanya merefleksikan penghargaan yang diperoleh dari orang lain. Jadi, konsep ini mengatakan bahwa dia hanya merefleksikan orang lain saja. Ya. Nah, yang ketiga, bias scanning. Konsep diri sangat terkait dengan motivasi dan bias scanning. Bagaimana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Nah, pengembangan konsep diri ini sangat tergantung kepada aspirasi dan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya, ia akan melakukan pengamatan bias terhadap lingkungannya untuk mencari informasi yang dapat menguatkan aspirasi dan motivasinya. Nah, inilah yang kita sebut dengan 4 konsep dari konsep diri. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana komunikasi pemasaran itu menggunakan konsep diri, ya, di dalam memasarkan produknya. Nah, kalau kita lihat tadi, your ideal shape, yourself, your potential, your peace of mind, your strength, ya, your discover, dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga yang kita sebut dengan dimensi konsep diri. Ya, apa yang dimaksud dengan konsep diri, dimensi ini?
Jadi konsep diri itu memiliki banyak atribut. Nah, atributnya itu adalah isi, dimensi isi. Kesesuaian antara penampilan fisik dengan kepribadian. Nah, nih. Yang kedua, nilai positif atau negatif. Misalnya kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan menganggap dirinya tidak berani atau ragu untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Nah, yang berikutnya, ini yang kita sebut dengan intensitas, stabilitas, dan akurasi. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya apa namanya dari dimensi konsep diri ini.